Oke, bro, sis, guys. Oke, apa aja deh ya. Oke, masih siap? Masih. Oke ya, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini. Tentunya ini pasti soal favorit kalian. Oke, lanjut. Oke, sobat hebat. Gini sob, ceritanya nih ya. Ceritanya adalah apa coba ceritanya? Itu dalam sebuah kotak memuat 6 bola merah dan 4 bola hitam. 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Oke, diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jika bola ke jika bola ketiga terambil merah, maka banyak kemungkinannya adalah yang ketiga harus merah aja. Paham ya? Yang ketiga harus merah. Jadi gini, banyak kemungkinannya adalah berapa gitu ya. Jadi gini. Eh pertama nih, di dalam kotak itu ada 6 merah ya kan ya. Ada 6 merah dan ada berapa itu? 4 hitam. 4 hitam. Ini di dalam kotaknya, sob. Oke, ini dalam kotak misalnya ya. Mau diambil satu persatu 3 kali. Diambilnya satu persatu. Diambil satu persatu gitu kan. Tapi 3 kali, sob. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Sip. Berarti nanti kondisinya ada pengambilan pertama, terus ada pengambilan kedua, ada pengambilan ketiga. Seperti itu. Ngerti ya? Pengambilan terakhir ketiga itu harus merah katanya. Jika pengambilan bola ketiga itu harus merah, gitu. Maka banyak kemungkinan adalah berarti gini. Kalau ketiganya harus merah, berarti kondisinya itu bisa merah, merah, merah. Semuanya merah, gitu ya. Berarti merahnya ada 3 seperti ini. Atau merah, hitam, terus merah. Paham ya? Atau atau gini. Atau hitam, merah, merah. Ya nggak? Paham ya? Atau juga hitam, hitam, merah. Ini merahnya 3, yang ini merahnya 2, yang ini merahnya 1. Kalau hitam, 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 nggak boleh. Paham ya? Seperti ini. Ini gimana nih? Ini kalau kita lihat angkanya, merah itu ada berapa? 6, berarti 6. Setelah diambil satu tinggal 5. Diambil satu tinggal 4. Gitu loh. Dikalikan semuanya jadi 120. Ngerti ya? Ini merah semua. Pertama ada 6, hitamnya ada 4, merah lagi ada 5. Kan merah lagi soalnya, ya kan? Tadi udah diambil satu. Jadi berapa ini? 120 juga. Itu kan ya. Yang pertama hitam, hitam berarti ada 4. Terus ada merah, merah berarti 6, ya kan? Terus merah lagi. 5 berarti ya enggak? Berarti itu juga 120 kalau dikalikan ya. Ini hitam 4. Hitam lagi 3 berarti. Terus merah, merahnya belum diambil 6 berarti. Berarti berapa ini? 12 kali 6 72. Oke. Totalnya berarti tambahin semua gitu. Total itu tambahin semuanya. Berarti 120 yang ada 3 ya kan? Kali 3 gitu ya, ditambah 72. Jadi berapa itu? 36 tambah 72. Oke, 432. Cakep. Gitu. Ngerti ya? Ngerti. Ada nggak jawabannya? Ada dong. Ini dia. Oke, see you. Bye bye. Sampai jumpa di kampus impian. Oke, halo, halo, halo. Oke, masih di materi favorit kalian, yaitu matematika. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Kita akan taklukkan soal-soalnya biar sukses, insya Allah. Oke, semangat ya. Masih siap? Masih. Oke, brosis, lanjut. Oke, sobat hebat. Gini sob, ini ada ketidaksamaan gini. Hasilnya katanya adalah A lebih kecil X lebih kecil B, atau X lebih besar dari C. Maka A tambah B tambah C-nya gimana? Gitu ya. Ini kan sama aja gini sebenarnya sob. Ya, ini sama aja 3 pangkat X ya kan, dikali 3. Oke, ditambah ini 3 pangkat X gitu kan ya. Terus apa lagi nih? Dikurangi dengan 36. Gitu ya. Dibagi sob. Dibagi dengan bawahnya adalah
3 pangkat X kuadrat. Nah, gitu kan ya. Kurangi dengan 9. Lebih kecil sama dengan 3. Oke, kita pakai permisalan deh. Misalnya ini kita jadikan P deh biar gampang ya. Kita jadikan P biar gampang. Jadi gimana nih? Jadi nanti 3P ditambah dengan P gitu kan ya. 3P ditambah dengan P seperti ini. Oh, ini 3 pangkat 3, maaf. Gitu, 3 pangkat 3. Jadi hasilnya 27. Ini 27P sama P, berarti 28P. Gitu sob. Kurangi 36. Gitu kan? Yang bawahnya sob, jadi berapa sob? P kuadrat min 9. Oke, dikurangin 3. Gitu, lebih kecil dari 0. Oke. Oke, ini saya geser deh biar agak sedikit leluasa saudara-saudara. Ini ya. Terus berikutnya kita apakah nih? Kita samakan penyebutnya, ya kan ya? Kalau kita samakan penyebutnya, jadi sini P kuadrat min 9, gitu kan ya? Ini 28P min 36 dikurangin 3 kali P kuadrat min 9. Oke, lebih kecil sama dengan 0. Oke. Atau ini jadinya nanti gimana nih? Ini jadi min 3P kuadrat. Oke, ini kali ke sini. Terus min 28 plus 28P. Gitu kan ya. Oke, ini min 36 tambah 27 jadi min 9. Gitu ya. Sip, dibagi bawahnya sob. Dibagi P kuadrat min 9. Ini lebih kecil sama dengan 0. Oke, saya kalikan min semua. Kalau dikalikan min semua jadinya apa? Positif 3P kuadrat min 28P plus 9. Oke. Yang atasnya berarti ya, kalikan minnya ini P kuadrat min 9. Jadi lebih besar sob. Gitu. Tinggal kalian faktorin tuh. Berarti di sini 3P. Yang sini ya P, ya kan ya? Di sini plus 1. Terus min 1 plus 1. Oke, ini 3P-nya min 1, ini min 9, gitu ya. Berarti P-nya sama dengan 1/3, P-nya sama dengan 9. Oke, sip, kurang lebih gitu ya. Itu yang bawah, yang atasnya apa akar-akarnya? Yang atasnya akar-akarnya, yang bawah akar-akarnya itu jadi apa? Sebentar. Oke, gini ya. Ini gini dulu. Jadi P plus 3 sama P min 3. Oke. Ini harus besar dari 0. Berikutnya diapakan? Dibikin garis bilangan ya. Tapi sebelum bikin garis bilangan, kita lihat dulu nih. Berarti kan P-nya sama dengan 1/3 yang atas. Terus P-nya sama dengan 9 ya kan. P-nya sama dengan min 3, P-nya sama dengan 3. Paham ya? Sip. Nah, berikutnya P itu apa tadi? 3 pangkat X. Nah, berarti ini 3 pangkat X sama 1/3, 3 pangkat min 1. Berarti kan ini 3X sama dengan 3 pangkat 9. 3 pangkat 9, 3 pangkat 2, ya kan? Ini 3 pangkat X sama dengan min 3, ini nggak mungkin, karena nggak mungkin negatif. 3 pangkat X sama dengan 3. Gitu ya, sip. Yang ini nggak mungkin nih, karena nggak mungkin nih negatif. Oke, berarti artinya X-nya kita dapat min 1, 2, sama 1. Oke ya, kita bikin garis bilangan sob. Ada min 1, ya kan ya. Dia 1/3 itu di atas posisinya, berarti nih min 1. Terus ada 1, mana 1? 1 karena dia di bawah, berarti dia bolong. Seperti ini. Gitu ya. 1, terus ada 2 di sini. Di atas, jadi 2. Oke, gitu ya. Ini plus min plus min. Karena lebih besar, ya kan? Maka diminta yang positif. Ini dia. Sip. Paham ya? Berarti inilah min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1. Atau X lebih besar sama dengan berapa? 2. Ini yang disebut sebagai A, B, C. Berarti ini sama aja. A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Atau
X lebih besar sama dengan C. Berarti A-nya min 1, B-nya 1, C-nya 2. Yang ditanyakan adalah A tambah 2B plus C. Nah, yang ditanyakan adalah A tambah 2B plus C. Berarti A-nya min 1. Berarti min 1 tambah 2 kali B. B-nya 1. Berarti 2 kali 1. Tambah C. C-nya 2. Oke ya. Berarti ini min 1 tambah 2 tambah 2. Jadi berapa sob? 3 saudara-saudara. Sip. Ada? Ada. Ngerti ya? See you. Bye-bye. Sampai jumpa di kampus impian. Ada nggak? Cek dulu. Oh, ada ini. See you. Dadah. Halo kawan semua. Oke, masih siap? Masih dong. Oke ya, kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis. Nah, kalian bisa mengerjakannya sehingga insya Allah bisa. Oke ya. Jadi optimis dulu. Siap? Siap. Oke, sobat hebat. Nah, gini sob. Ini kalau kalian perhatikan, ini ada sebuah deret seperti ini, ya kan ya. Terus deret ini hasilnya lebih besar dari 2. Maka terus ini solusinya ketemu, cenah. Kalau solusinya itu A lebih kecil X lebih kecil B, maka A sama B-nya berapa, gitu ya. Ini sebenarnya itu barisan deret geometri tak hingga. Ini tuh sebenarnya S tak hingga. Paham ya? S tak hingga itu rumusnya apa sih? A dibagi 1 min R. Di S tak hingga ini kita dapat nilai A-nya. Nilai A-nya, kita bikin A-nya bukan A ini. Kita bikin A-nya ini biar tidak sama dengan notasi ini gitu ya. A-nya 1. Sedangkan R-nya itu adalah 2 pangkat X. Yaitu ini bagi ini gitu ya. Rumusnya S tak hingga itu apa rumusnya? S tak hingga itu rumusnya adalah A dibagi 1 min R. Gitu ya. Sip. Jadi ini kalau kita bikin sob. Kita bikin. Jadi segini itu A1 A dibagi 1 min R. A-nya adalah 1. Dibagi 1 min R. 1 min R. R-nya itu apa? 2 pangkat X. Ini lebih besar dari 2. Gitu. Gitu ya. Sebenarnya gitu. Tinggal kita samakan penyebutnya. Ini kalau ini 1 min 2X, ini 1. Dikurangi dengan 2 kan, dikasih kan jadi 2. 2 itu adalah sama, yaitu 1 min 2X, atasnya juga 1 min 2X seperti ini, tapi sini kasih 2. Karena kalau ini saya coret tinggal min 2 doang kan. Gitu maksudnya ya. Ini harus lebih besar daripada 0 akhirnya, ya enggak? Kalau kita samakan penyebutnya sob, gini sob. Jadi yang bawah 1 min 2X ya. Oke nih, min, lihat yang atas nih, min 2X jadi plus, jadi 2 dikali 2X. 2 pangkat X di sini itu ya. Jadi bukan 2X ini, 2 pangkat X. Hati-hati. 2 pangkat X. 2 pangkat X ini juga sama, bukan 2X tapi 2 pangkat X. Gitu ya. Sip, gitu ya. Jadi ini kali kesannya jadi min kali min jadi plus. Ini 1, ini kali di sini min 2. 1 kurangin 2 jadi min 1. Oke, lebih besar dari 0. Udah, tinggal dicari penyebutnya. Yang atas berapa, yang bawah berapa penyebutnya. Jadi yang atas itu 2 dikali 2 pangkat X itu harus sama dengan 1. Ya enggak? Paham ya? Yang bawah itu 2 pangkat X-nya harus sama dengan 1. Paham ya? Ini bagi ini jadi setengah ya. 2 pangkat X sama dengan setengah. 1 bagi 2 setengah. Setengah itu 2 pangkat min 1. Berarti X-nya sama dengan min 1 yang ini. Yang ini X-nya udah ketahuan nih. Berapa? 0 kan? 2 pangkat X, 1 itu adalah 2 pangkat 0. Ya, berarti X-nya 0. Berarti artinya X-nya itu dari min 1 sampai 0 sob. Gitu ya. Kan katanya hasilnya itu dari A sampai B tuh hasilnya. Kalau ini min 1, ini 0, berarti ya udah hasilnya ini. Gitu, berarti hasilnya itu dari min 1 lebih kecil X lebih kecil 0. Berarti ini A lebih kecil X lebih kecil B. Gitu. Yang ditanyakan A tambah B. Berarti A ditambah B itu adalah A-nya min 1 tambah B-nya 0. Min 1 tambah 0 berapa sob? Min 1. Gampang kan? Sip, berarti jawabannya adalah min 1. Gitu. Min 1 mana min 1? Ini dia. Oke, kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Yang belum ngerti ulangi lagi, rewind lagi, insya Allah mudah ya. Oke, sampai jumpa di
kampus impian kalian, di mimpi-mimpi kalian, maju terus, pantang mundur. Cayo. Oke, lanjut kawan, lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke, matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut, siap. Oke sob, gini ceritanya sob. Diberikan lingkaran. Nah, diberikan lingkaran apa? Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B. Oke. Dan memotong subuh X di titik 0 dan 9,0. Oke. Jika garis yang melalui titik 0,3 dan menyinggung lingkaran di 3,0, oke. Maka nilai A kuadrat min B kuadrat adalah, wow, lumayan ini kayaknya soalnya ya. Sebentar. Gini sob ya, kurang lebih gambarnya gini lah. Oke, kita kasih gambaran seperti ini lingkaran. Ini titiknya memotong, yang dipotong oleh lingkaran, berarti ini 3. Nanti di sini 9. Oke ya, 3 sama 9. Di sini juga 3 sob. Karena dia melalui 0,3. Oke. Oke, di sini A, B. Ini A, B. Paham ya? Sip. Oke, yuk. Kita akan laksanakan soal ini, oke? Gradien garis yang melalui 0,3 dan 3,0 adalah misalnya ini kita sebut M1 atau M gitu ya. Berarti M itu apa? Di sini aja deh. M itu apa? Selisih X sama selisih Y ya. Ini M1 nih saya sebut. M itu adalah selisih X selisih Y, delta Y per delta X. Nah, kalau M1 berarti delta Y ininya yaitu 3,0, yang di sini adalah 0,3. Berarti selisih Y-nya yaitu ininya dulu boleh, berarti 3 kurang 0. Yang ininya adalah 0 kurang 3 gitu kan. Berarti min 1. Oke. Oke, ini M1. Gimana dengan M yang ini? Nah, ini ya, kita pakai warna merah deh biar cakep, asik. Ini akan tegak lurus. Jadi kalau itunya ini M2 misalnya, gitu, gradien itu M2 di situ. Berarti nanti M2-nya kita dapat M2-nya itu yaitu 1, karena salah tegak lurus adalah kalau dikalikan ketemu min 1. Paham ya? Sip. Gitu. Berarti nanti kita dapat tuh M2 itu selisih juga. Delta Y per delta X juga. Delta Y ini B kurangi 0, berarti B ya kan. B min 0. Terus X-nya A kurangi 3, berarti A min 3. Ini harus sama dengan 1 katanya. Jadi kita dapat dari persamaan ini bahwa B itu sama dengan A min 3. Ocre? Ocre, gitu ya. Sip. Sekarang kita akan hitung jari-jari lingkaran menggunakan apa? Menggunakan ini. Ya, selisih juga. Jari-jari lingkaran kita akan menggunakan selisih 2 jarak. Titik. Ya, berarti ini A min 3, B min 0 gitu kan. Berarti sama aja A min 3 kuadrat tambah B min 0 kuadrat. Nah, itu nanti ketemu jari-jarinya. Oke? Sip. Terus persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu rumusnya apa? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya enggak tuh? X min A, X-nya misalnya titiknya kan ada nih. 9 misalnya, saya ambil 9. Terserah mau ambil ini boleh, mau ambil ini boleh. Misalnya saya ambil yang 9 ya. Berarti nanti 9 min A kuadrat tambah Y-nya 0 berarti ya. 0 min B kuadrat sama R kuadrat. Berarti ini dikuadratin. Kalau dikuadratin akarnya hilang. Tinggal A min 3 kuadrat gitu kan ya. Ditambah B kuadrat. Ocre gitu ya. Terus mana lagi nih? Ada yang bisa dicoret nggak? Ada, ini dia. Ini kan B kuadrat, ini B kuadrat. Habis ya. Sip.
Berarti ini sama aja kalau dikuadratin jadi gimana nih? Atau ini sama aja gini. A min 3 kuadrat. A min 3 kuadrat. 9 min A kuadrat. Sama dengan A min 3 kuadrat. Oke. Dilihat-lihat aja kira-kira. Atau sama aja 9 min A ya kan. Sama dengan A min 3. Kan gitu ya nggak? Atau sama aja 2A sama dengan 12. Berarti A-nya berapa? 6. A-nya ketemu 6 sob. Kalau A-nya 6, B-nya dapat karena B-nya ini nih. B sama dengan A-3. Berarti A-nya adalah 3. Oke? B-nya 3. A-nya 6, B-nya 3. Ngerti ya? Kebayang ya sampai sini ya? Oke. Yang ditanyakanlah A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti 36 min B kuadrat berarti 9, yaitu 27. Oke. Oke, ini dia. Cakep. Ngerti ya? Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Pinter kalian. See you. Bye-bye. Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis semuanya gitu ya. Kita masih di matematika, materi favorit kalian. Oke, jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan. Oke? Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa naklukin soal yang lain. Insya Allah, gitu ya. Oke, maju terus. Siap? Siap. Oke, kita bahas soal berikut ini. Oke, sobat hebat. Gini ya, sob. Gini. Jika X min 2 kuadrat membagi ini, maka A kali B adalah, jadi arti yang membagi dia itu nggak punya sisa. Ya, jadi ini saja faktornya, sehingga sebenarnya ini itu sama dengan ini dikali hasilnya. Ditambah sisanya di sini SX-nya. Cuman sisanya itu nggak ada. Ya, 0 di sini sisanya. Oke ya, paham ya? Oke, berarti ini nanti gini. Ini saya geser lagi ke kanan. Oke, seperti ini. Jadi ngerti ya. Jadi nanti ini sisanya itu 0, sehingga dia nggak punya sisa. Jadi ini kita abaikan. Sehingga ini kalau kita tulis X min 2 kuadrat itu sama aja X kuadrat min 4X plus 4 dikalikan sesuatu. Perhatikan sesuatu ini. Ini kan belakangnya berapa? Min 4. Ininya 4. Berarti belakangnya harus min 1. Paham ya? Sip. Seperti itu. Terus ininya kan kuadrat, berarti ini harus kuadrat juga, ya kan? Tapi ini nggak ada koefisiennya, tetap 1 aja, X kuadrat aja, seperti itu. Ditambah, ya kan? Kita nggak tahu nih ini angkanya berapa. Kalau ini jelas 1. Kenapa? Karena ini 1 kali 1 ujungnya 1. Ini belakangnya tahu kenapa? Karena 4 kali min 1 ujungnya min 4. Kalau ini belum tahu. Ini kita anggap CX. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau ini kita kalikan jadinya apa nih? X kuadrat kali X kuadrat X pangkat 4. Gitu. Paham? Sip. Jadi udah sama tuh ke sana. Ya kan? Yang X pangkat 3-nya gimana? Ini kali ke sini ketemu X pangkat 3. Oke, saya tulis dulu ya. Berarti X kuadrat kali kali X kuadrat kali CX berarti CX pangkat 3. Paham ya? Terus X kuadrat kali min 1 min X kuadrat, saya kalikan satu-satu dulu. Min 4X kali ini berarti min 4X kuadrat. Oke, terus ini kali ke sini min 4CX. Seperti itu. Terus ini kali ke sana, jadi berapa nih? Min plus 4X. Gitu. Udah selesai belum? Belum. Ini ke sini ketemu ini ke sini ketemu ini ke sini ketemu ini. Oke, min 4 ke sini ketemu min 4x pangkat 3, maaf ini min 4x-nya pangkat 3 harusnya. Seperti itu. Ini kali ke sini min 4cx kuadrat harusnya. Gitu ya. Ini kali ke sana 4x, betul. Terus yang 4-nya 4 kali x kuadrat 4x kuadrat. Gitu ya. 4 kali cx 4cx plus 4cx. Oke. Terus 4 kali min 1 min 4. Gitu. Oke. Tinggal kita sederhanakan. Yang sudah X pangkat 4 nggak ada temennya ya biarin. X pangkat 3 ini ada temennya, yaitu C min 4. Gitu ya. Atau dirubah jadi min apa coba? Min apa biar sama-sama ini kan min A gitu ya. Atau enggak ya juga nggak masalah sih, sama aja lah.
Ini sama aja dengan C min 4. Oke. Oke, jadi kalau kita buka kurungnya, jadi min C, nah ini min 4. Jadi ini harusnya oke. Oke, jadi gimana caranya nih? Kalau kita bikin min atau enggak juga nggak masalah juga sih sebenarnya ya. Jadi gini deh. Plus CX min 4X, jadi sama aja dalam kurung C min 4X pangkat 3. Gitu boleh juga. Yang kuadrat coba, yang kuadrat ada banyak nih. Ini min X kuadrat, ini min 4CX kuadrat, ya kan ya. Terus mana lagi? Ini 4 kuadrat. Kalau ini dengan ini itu jadi 3, ya kan? Kurangin ini, berarti nanti jadi 3 min 4C X kuadrat. Gitu, oke ya. Sip. Yang sekarang yang X-nya, yang kuadratnya udah, coba yang cari yang X-nya. Ini 4X, ini 4CX, berarti 4 plus 4C. 4 plus 4C apa? X. Ini min 4. Ngerti ya? Yang sebelah kirinya ya sama persis kayak gini lagi. Oke, saya tulis lagi. Gini, ini sama persis kayak gini. Ya, di posisi yang sama dia nilai sama. Misalnya nih 4CX 4 kali ini. Nah, ini segini nilainya sama dengan ini. Oke. Berarti artinya 4 ditambah 4C sama dengan 4. Oke. Berarti 4C sama dengan 0. Ya kan? Berarti C-nya 0. Paham ya? Sip. Berikutnya yang ini nih, yang ini dulu nih. Ini sama dengan ini. Oke ya. Berarti artinya B itu sama dengan 3 min 4C. Oke, berarti B sama dengan C-nya 0 kan? Berarti 3. Oke, B-nya 3 berarti. Oke, sekarang yang ini mana nih? Yang ini nih, min A. Min A sama dengan ini dia. Oke, berarti min A sama dengan C min 4. Oke, berarti min A sama dengan ini kan 0, yaitu min 4. Berarti A-nya sama dengan 4. Oke, sip. Yang ditanyakan apa sob? Yang ditanyakan adalah A kali B. A-nya 4, B-nya berapa? 3. Jadi jawabannya 12. Cakep. Gitu ya. Sip, berarti jawabannya 12. Ada nggak? Ada, ini dia. Gampang kan? So easy. Jadi tetap semangat biar bisa makan-makan, jalan-jalan sampai lulus ujian ya. Oke.